Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman yang masih memberikan kepada kita hidayah. Kita masih di atas tauhid dan kita berharap mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan bertauhid. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumil. Masih kita di bab tentang fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapuskan dari dosa. Dan kita sudah bahas ayat dan juga hadis yang terkait dengan hal tersebut. Ayat yang dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ayat yang terdapat surat Al-An'am yang membuat para sahabat mereka merasa berat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Semula sahabat mengira ayat ini maknanya adalah berarti yang berbuat zalim tidak akan dapat keamanan dan tak akan dapat petunjuk dengan segala bentuk kezaliman. Makanya Abu Bakar datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Fa'ayyuna lam yadhlim nafsah?" Siapa di antara kami yang tidak zalim ya Rasulullah? Berarti yang berbuat zalim dia tidak akan dapat petunjuk dan tak akan dapat keamanan. Itu yang dipahami sebagian sahabat. Ternyata apa yang terjadi? Yang sahih adalah kezaliman dimaksud dalam ayat ini adalah asyirk, karena ucapan Luqmanul Hakim, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Maka dari itu ya kawan, kalau misalnya kita melihat ada orang meninggal dalam keadaan syirik, dia telah berbuat zalim. Banyak para ulama menjelaskan tentang satu orang yang meninggal dari dunia, meninggalkan dunia dalam keadaan mukmin, maka dia lebih baik dari dunia dan seisinya. Idza mata ahadun minal muslimin, kalau meninggal seorang dari muslim, meninggal dalam keadaan mukmin, maka dia lebih baik dari dunia dan seisinya. Kebalikannya, orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka dia telah berbuat zalim. Tidak bisa menyelamatkan dirinya siapapun juga. Hatta orang yang paling dia cinta, yang dekat, sebagaimana Nabi kepada Abu Talib, tidak bisa Nabi menolong. Padahal Nabi mengatakan, "Qul la ilaha illallah bihadhil kalimah uhaju laka biha indallah." Saya akan bela engkau wahai paman dengan kalimat ini di hadapan Allah. Dia tidak mengatakannya, tidak mengucapkannya. Dan Abu Talib
diletakkan di neraka yang paling ringan, yang diinjak kakinya di sandal neraka yang paling ringan. Yaghlib dimaghuh, maka isi kepalanya atau otaknya mendidih. Baik. Sekarang kita baca beberapa penjelasan munasabatu hadzal bab di kitab tauhid. Lamma bayyana fil babil awal wujub tauhid wa ma'nah. Di bab yang pertama penjelasan tentang tentang wajibnya seorang bertauhid dan maknanya. Bayyana fi hadzal bab fadl at-tauhid wa atharahu al-hamidah. Maka di bab yang ini dijelaskan keutamaan tauhid dan akibat-akibat yang baik yang terpuji. Wa nataijahu al-jamilata allati minha takfirudz dzunub. Dan di antara nataij, hasil yang didapat, akibat baiknya adalah diampunkan dosa. Seorang yang meninggal sekalian dalam keadaan bertauhid, dosa apapun yang dia lakukan dari kabair sangat mungkin diampuni Allah Ta'ala. Dan ini yang sebagian dalam tidak paham ketika membaca ayat dan juga beberapa riwayat hadis. Misalnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidaklah akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya orang ini ketika meninggal dalam keadaan musyrik tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan ampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Misalnya sampai meninggal dia berbuat zina. Zina bukan syirik, dia maksiat, kecuali kalau dia mungkin jatuhnya istihlal, menghalalkan zina, dia murtad. Tapi kalau seorang muslim berzina, ketika dia zina imannya turun, dan sampai meninggal dia belum taubat dari zina, maka dia belum hilang keimanannya. Dia di neraka, sekiranya diadab di neraka, maka dia akan dikeluarkan darinya. Sekiranya Allah maafkan, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Tetapi kalau dia berbuat syirik dan meninggal dalam keadaan musyrik, maka tidak akan diampuni Allah Ta'ala dan selama-lamanya di neraka. Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang di masa fatrah atau orang-orang yang tinggal dan berada di zaman yang tidak ada nabi yang diutus? Maka jawaban Ibnu Taimiyah, diserahkan kepada Allah mereka yang demikian. Juga orang-orang yang terhalang dari dakwah, tinggal di pedalaman, tak ada yang datang untuk mengajarkan tauhid, diserahkan kepada Allah. Juga orang yang gila seumur-umur, yang tidak dapat taklif, tak ada beban syariat, diserahkan kepada Allah. Juga anak-anak atau bayi, orang-orang yang bayi yang orang tuanya musyrik, diserahkan kepada Allah kalau bayi ini meninggal di waktu kecil. Dan beliau menyebutkan bahwasanya fadlu tauhid wa thamratuhu fid dunya wal akhirah, bahwa tauhid memang buahnya itu dirasakan di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi Yusuf ketika menyebutkan dalam surat Yusuf, dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Itulah keutamaan yang diberikan kepada kami dan kepada manusia. Apa itu? Millah Ibrahim. Karena Nabi Yusuf mengatakan, wattaba'tu millata Ibrahim. Kami mengikuti milah Ibrahim. Maka dari itu banyak para ulama mu'asirin menyebutkan bahwa justru dengan tauhid ini umur bumi dipanjangkan. Sehingga dalam riwayat disebutkan bahwa malaikat Israfil yang meniup sangkakala, selama masih ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak akan ditiup sangkakalanya dan bertahan 40 tahun setelahnya. Baru kemudian setelah itu tidak ada lagi, baru kemudian muslim berarti sudah meninggal semua karena ada angin yang berhembus yang mencabut seluruh nyawa mukmin. Setelah itu sisanya orang kafir dan terjadilah apa yang terjadi dengan alamat Sa'ah al-Kubra, ciri-ciri kiamat yang besar. Wa anna syirka dzulmun mubtilun lil imani billah
in kana akbar aw munqasun lahu in kana asghar. Syirik ini kezaliman yang bisa membatalkan keimanan kepada Allah kalau itu syirik akbar, tetapi bisa mengurangi darinya jika itu syirik yang asghar. Tetapi ikhlas sekalian, syirik adalah kesyirikan walaupun asghar, sesuatu yang sangat membahayakan. Rasulullah menegur satu orang laki-laki yang mengatakan, ya, laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan si fulan, saya sudah begini dan begitu. Ditegur karena menyamakan Allah dengan fulan. Yang betul adalah thumma. Misalnya seorang mengatakan, kalau bukan karena Allah dan dokter ini, saya sudah meninggal. Ini sebuah kalimat yang salah, dan ini jatuh kepada syirik asghar. Menyamakan antara dia dengan Allah Ta'ala walaupun dengan kalimat yang dia tidak sadari. Yang betul adalah laulallah, kalau bukan karena Allah, summa, kemudian dokter ini, mungkin saya sudah meninggal. Jadi antara dan summa kemudian itu berbeda. Tsalitsan, anna syirka la yughfaru. Yang ketiga, bahwa syirik tidak akan diampuni. Kapan itu? Kalau meninggal dalam keadaan musyrik, tidak akan diampuni selama-lamanya. Tapi kalau dia bertaubat sebelum dia meninggal, tukang sihir, seperti juga banyak di kalangan, bahkan ada sahabat yang dia belum pernah salat, dia masuk Islam habis zuhur, kemudian ikut berperang dan meninggal sebelum asar, belum salat, belum juga yang lain-lain, tapi dia seolah memindahkan dirinya dari neraka kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, anna syirka yusabbibul khawfa fi dunya wal akhirah. Syirik ini membuat pelakunya dalam keadaan dia tuh takut di dunia dan di akhirat, tidak mendapatkan keamanan seperti dalam ayat tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Mereka takut. Makanya ya sekalian, bohong kalau ada ini dalam keyakinan kita, agama selain Islam mengatakan nanti kita di akhirat semuanya surga. Dusta, menyelisihi hatinya. Dan tidak ada agama yang selain Islam yang bisa dan berani mengatakan sebagaimana Islam lantang, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai hanyalah Islam. Agama lain tidak ada. Dan bahkan mereka tidak pernah bercerita kehidupan setelah kematian, karena memang tidak ada sumbernya. Antum tanyakan siapa agama apa yang membahas mahsyar, sirat, mizan, qantarah, al-jannah wan nar? Tidak ada. Hanya Islam yang menjelaskan dengan detail, karena memang dialah ajaran yang hak sesungguhnya. Selebihnya hanyalah apa yang ditambah dan dikurang, sebagaimana halnya ada pendirinya, ada orang pertama yang membuatnya. Sementara Islam dia adalah dinus samawi, agama dari langit yang datang dari Allah Ta'ala, yang dia tidak muharram, dia dijaga Allah Ta'ala, tidak berubah, tidak berganti. Yang ada adalah perbedaan sedikit risalah, tapi inti tauhid sama. Nabi Ibrahim bertauhid, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua nabi-nabi Allah mengajarkan tauhid. Dan ini dakwah para anbiya. Kalau orang berbuat kesyirikan, sesungguhnya dia dalam keadaan takut dunia dan akhirat. Adapun hadis yang kemarin kita baca, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu wa Allah, bisa kita ambil faedah sebagaimana juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan, awalan fadlu tauhid wa anna Allah yukaffiru bihi dzunuba. Keutamaan tauhid dan Allah Ta'ala mengampuni dosa ya dengan tauhid tadi. Makanya ada hadis yang pendek, al-islamu yajubu ma qablah. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Misalnya begini, seorang hari Senin dalam keadaan membunuh, hari Selasa dia berzina, hari Rabunya mencuri, hari Kamisnya minum khamr. Dalam keadaan agamanya macam-macam. Waktu hari Senin agama Hindu, hari Selasa agama Buddha, lalu malam Jumat dia masuk Islam.
malam Jumat dia masuk Islam, Jumat subuh dia meninggal, maka orang ini tak ada dosa yang dia bawa, yang ada pahala dari apa yang dia telah kerjakan dari kebaikan. Yaghfiru dzunuba jami'an. Allah menghapus semua dosa sebelumnya. Makanya tukang sihir Firaun yang disebut dalam Quran dengan Sahara. Sahara ini tukang sihir yang ilmunya tinggi. Jumlahnya kata Ibnu Katsir uluf atau mi'at. Uluf artinya baina alaf ila asra alaf. Antara 1000 sampai 10.000 jumlahnya. Semuanya, atau kalau mi'at berarti antara 100 sampai 1000. Saya nggak tahu jumlah sebenarnya berapa. Tapi intinya mereka ketika beriman kepada Nabi Musa, maksudnya amanah bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Apa yang dilakukan oleh Firaun? Katanya amantum qabla an adina lakum. Apakah kalian beriman sebelum saya izinkan? La uqatilannakum. Saya akan potong kalian. Kemudian apa? Wala usallibannakum, saya akan salib kalian fi juzu'in nakhl, di pokok-pokok pohon kurma. Dan itu dilakukan satu persatu, dipotong silang, tangan kanan kaki kiri. Kalau yang ini tangan kiri kaki yang kanan dipotong silang. Tak ada yang lari seorang pun dan mereka mati semuanya sebagai syahid. Maka itu yang dimaksud dia aman. Aman bagaimana maksudnya? Aman dari azab di neraka. Walaupun badannya dipotong-potong, dia aman dari siksa. Dan antum dan saya jangan melihat orang yang seperti itu dia merasakan kesakitan. Demi Allah tidak. Makanya Masyidah, seorang wanita yang Nabi SAW ketika Mi'raj mendapatkan wangi yang sangat wangi dalam Sahih Muslim. Kata Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Ma hadhihi rih?" Apakah bau yang wangi ini? Kata Jibril, ini adalah wanginya Masyidah. Masyidah bukan nama orang. Masyidah adalah nama pekerjaan seorang wanita penyisir, anaknya raja. Jadi namanya sampai sekarang tidak tahu siapa dia. Ketika sisirnya jatuh, lalu dia bilang Bismillah. Dan ini juga bagian yang disunahkan, bukan hanya innalillah, tapi juga boleh bilang Bismillah. Misalnya bahwa ini jatuh dan yang lain, Bismillah, boleh. Si anak raja ini bertanya, katanya, hal taksudnya ni Ali, apakah yang dimaksud dengan nama Allah itu bapak saya? Kata Masyidah, la, katanya, Allah Rabbi wa Rabbu abiki. Allah itu Rabb saya dan Rabbnya bapak kamu. Dilaporkan, akhirnya dia disiksa. Dan ada beberapa penjelasan. Pertama dia digodok maksudnya dengan air yang mendidih. Yang kedua dia digoreng dengan minyak. Cuma Masyidah meminta satu syarat, kumpulkan tulang-tulang aku dan anak-anakku dalam satu kain kafan maksudnya. Dan disetujui. Setelah dia menolak untuk murtad, artinya dia disuruh menyembah sang raja, dia tidak mau. Akhirnya yang dilempar pertama anaknya yang paling besar, kemudian yang kedua, dan kemudian bayinya yang dia gendong. Dan itu diantara sejumlah riwayat adanya bayi yang berbicara di waktu masih kecil. Salah satunya adalah Sabi Masyidah, bayinya Masyidah yang mengatakan kepada ibunya agar dia la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Atau dalam riwayat yang lain ada ucapan dari anak. Dan Masyidah dia zahirnya badannya ikut terbakar atau digoreng katakanlah atau digodok, daging-dagingnya mungkin lepas, tapi dia dalam keadaan aman karena dia masuk surga dan tidak pernah dapat neraka. Sekarang iman, orang-orang yang di dunia aman, dijaga orang banyak, untuk apa? Di akhirat dia masuk neraka. Makanya sangat mengherankan, sebagian orang memperbaiki wajahnya, bercermin setiap saat, tapi dia mengotori hatinya. Kalau ada goresan di baju, noda hitam, kita segera mencucinya. Tapi goresan di wajah hatinya tidak pernah dia perbaiki, ya kan? Jadi sayang sekali, kesyirikan adalah noda dalam hati seseorang.
Bukan hanya noda di hatinya ikhwan, tapi dia adalah noda yang mengotori termasuk akidah dan keyakinannya. Memang ini masalah yang mungkin gaib, dalam hati kita tidak bisa melihat. Sebagaimana dosa sekiranya nampak di wajah. Hari ini kita berdosa 7 dosa, ada benjolan 7 di wajahnya. Cuma sayang, dosa pun tidak kelihatan. Kita tahunya nanti di akhirat, ketika dibentangkan catatan amalan, tahulah kita bahwa hari itu 7 dosa kita lakukan. Yang kedua, ketika kita mau meninggal, karena Allah katakan dalam Al-Quran, "Fakashafna anka ghita'ak fa basaruka al-yawma hadid." Hari itu kami bukakan semua yang tersingkap. Mungkin hari ini banyak kita aib-aib kita tidak ketahuan oleh orang lain, tapi di hadapan Allah tidak ada yang tidak ketahuan, semua nampak. Karena itu ikhwan, mencari aib diri sendiri lebih layak daripada mencari aib orang lain. Memperhitungkan, bermuhasabah untuk diri kita lebih pantas daripada kita menghitung-hitung kesalahan orang lain. Cuma sayang, kadang-kadang yang terjadi adalah kebalikannya. Yang kedua, kata beliau, sa'atu fadlillah wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Faedah yang lain dari hadis Ubadah bin Samit menunjukkan bahwasanya Allah sangat luas rahmatnya. Bayangkan, dalam hadis Ubadah kan, siapa yang meyakini 5 persaksian yang kemarin tadi, masyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh, itu yang kedua. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, yang ketiga. Yang keempat, wal jannata haqqun wa nar haqqun, itu yang kelima. Meyakini surga benar dan neraka juga benar. Apa terakhirnya kata Nabi? Adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dalam ayat yang lain, bi ayyi amalin, bagaimanapun juga amalannya pasti dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya apa? 5 keyakinan tadi harus dia miliki. Meyakini bahwa Allah tidak ada ilah kecuali Dia. Berarti kita bukan musyrik, kita juga bukan mulhid, bukan ateis. Kita adalah muslim. Jangan mau kalau dibilang semua agama sama. Tidak sama ya. Yang satu ke neraka, satu ke surga, apakah sama? Nabi mengatakan langit bergoncang, mau pecah ketika ada orang mengatakan Allah punya anak. Bagaimana mungkin seorang mengatakan Allah punya anak sementara Allah lam yalid wa lam yulad? Kemudian kalau poin yang kedua, tentu dikeluarkan orang yang tafrid dan ifrat, orang yang melebih-lebihan, menjunjung Nabi sampai batas yang berlebihan. Kata Nabi, la tutruni, jangan kalian melebihkan aku sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani melebihkan rahib dan pendetanya. Jadi kita bukan dalam poin kedua ini orang yang melebih-lebihkan Nabi berlebihan, tapi juga bukan orang-orang yang ingkar sunnah, mengingkari sunnah Nabi, atau mengatakan kita jamaah Qur'ani, mulai besok gak usah pakai hadis, pakainya Quran. Udah gitu Quran terjemah lagi, udah gitu bukan pakai tafsir lagi, cuma pakai terjemah yang dia bisa lakukan, dikait-kaitkan ini satu dengan yang lain tanpa tafsir yang benar. Bukan itu yang dimaksud. Dan kita harus meyakini bahwa Nabi Isa dia adalah hamba dan Rasulullah. Bukan seperti keyakinan Nasrani, bukan juga orang Yahudi. Yahudi mengatakan Isa adalah ibnu Safar, anak zina, dan itu menghina Nabi Isa, menghina Maryam, menghina Allah Ta'ala, menghina Nabi SAW yang mengabarkan. Kita harus seperti seorang mukmin yang mengatakan Nabi Isa hamba dan Rasulullah. Tidak boleh juga melebihkan seperti orang Nasrani mengatakan Isa adalah Tsalitsu Tsalatsa, Tuhan yang ketiga dari yang tiga, dan dianggap bahwa Allah Ta'ala adalah ayahnya. Dan ini subhanallah amma yaqulun uluwan kabira lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan tidak diperanak. Yang keempatnya tadi, meyakini surga adalah benar dan sekarang sudah ada, dan surga yang Allah janjikan adalah yang dahulu Nabi Adam masuk di dalamnya. Dan kita tidak boleh ragu apalagi mengingkari adanya surga. Cuma yang jadi masalah itu, orang seperti kita seringnya dalam ucapan tidak mengingkari. Kalau ditanya, apakah antum yakin surga ada? Naam, ana yakin. Saya yakin.
tapi amalan perbuatan kita menunjukkan kita tidak yakin surga. Seperti dalam doa orang-orang dan kita berdoa, Allahumma ij'alni min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku penduduk surga. Doa kita begitu. Tapi amalan kita menunjukkan kayaknya orang ini nggak pengen surga. Bagaimana mungkin ikhwan? Seorang pengen surga kayak Ibnu Qayyim, kalau malam dia tidur, diajak, maksudnya tidak salat malam, maksudnya diajak baca Quran berat, diajak ngaji susah, diajak salat 5 waktu dengan baik, tidak dikerjakan. Diperintahkan membaca zikir, tidak dilakukan. Sementara kedua matanya kalau dipakai untuk yang maksiat, dia kuat berlama-lama. Apakah tipe begini yang mengharapkan surga? Jadi kadang-kadang bertentangan. Makanya sebagian ulama mengingatkan, kafa bil mar'i kadiban. Cukuplah seorang hamba dianggap berdusta idlam tatasawwa, jika tidak sama baina qawlihi wa fi'lihi, antara ucapan dan perbuatan. Seperti hari ini kadang seorang muslim, namanya muslim, kelakuannya seperti orang kafir. Ya kan? Banyak kita saksikan. Terus sekalian, kenapa dikatakan satu fadlillah, luasnya rahmat Allah? Iya, karena di ujung hadisnya apa? Allah akan masukkan orang yang punya 5 persaksian ini ke dalam surga bi ayyi amal, bagaimanapun juga amalannya. Seolah Allah mengatakan secara tidak langsung, aku tidak peduli amalan apapun yang dia kerjakan, yang penting punya keyakinan ini, pasti dia masuk surga. Cuma masalahnya adalah, siapa yang punya keyakinan 5 ini, pasti dia akhlaknya baik, pasti dia menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah, pasti dia menjauhi maksiat, karena itu akibat dan buah dari keyakinan tadi. Sama dengan begini ya, kalau antum dan saya melihat orang lisannya kotor, itu menunjukkan hatinya dalam keadaan tidak bermasalah. Kalau ada seseorang dia dalam keadaan rajin ibadahnya, itu baru suatu tanda, mudah-mudahan dia itu baik hatinya. Dan kita hanya menghukumi zahir, Kalau kulihat luasnya rahmat Allah diberikan kepada kita, termasuk satu orang yang dia bertauhid, walaupun banyak dosa-dosa yang dia kerjakan, ternyata Allah ampuni selama dia dalam keadaan bertauhid. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan, sekiranya kalian datang kepadaku dengan sepenuh langit dan bumi, ananas samai wal khataya, kesalahan sepenuh langit dan bumi, kemudian dia datang kepada Allah dalam keadaan bertauhid, maka Allah akan bawa dia dengan sepenuh langit dan bumi ampunan. Bahkan ikhwan, ketika sepertiga malam yang akhir, Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah Ta'ala menunggu kita. Man yas'aluni, siapa yang minta kepadaku, saya akan berikan. Man yaghfiruni, siapa yang minta ampun padaku, aku akan ampuni. Sayangnya kitanya tidak minta ampun, kitanya tidur, kitanya tidak memohon kepada Allah. Kita lebih suka WA orang lain, saya udah gak punya uang, tolong dikirim yang lain. Kenapa tidak minta kepada Allah Ta'ala? Yang punya kesulitan tidak mengetuk pintu langit, dia lebih suka menceritakan kepada rekan-rekannya, sehingga Allah kadang dilupakan. Oleh karena itu, rahmat Allah sangat luas. Yang ketiga, wujubu tajannubil ifrat wat tafrid fi haqqil anbiya. Wajibnya seseorang untuk menjauhi sikap berlebihan kepada Nabi. Berlebihan itu tidak boleh. Berlebihan ke atas atau ke bawah tidak boleh. Cuma sayang, kadang-kadang kita berlebihan bukan hanya kepada Nabi, kepada selain Nabi pun berlebihan. Nabi SAW diambil tabarruk dalam Syama'il Muhammadiyah, boleh. Misalnya Zainab mengambil 3 helai rambut Nabi yang tercecer atau yang lepas, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam juljulah, dan kemudian digunakan untuk mengobati yang sakit, dan itu pernah dilakukan. Setelah itu tidak ada riwayat di mana rambut ini berada. Ummu Haram mengambil keringat Nabi ketika Nabi tidur siang, ketika menetes dikumpulkan dalam zuqaq, sejenis tempat kecil
dan itu lebih wangi dari misk, dan ini boleh. Abdullah bin Zubair meminum darah bekam Nabi, walaupun Nabi tidak menyuruh meminumnya. Nabi hanya mengatakan, irmi hadad dami ya Abdullah, buanglah darah bekam saya wahai Abdullah, fi makanin la yaraka ahad, di tempat yang tidak ada yang melihat engkau dari manusia. Oleh Abdullah dibawa pergi di tempat yang sepi, diminum darahnya. Ketika datang kepada Nabi, kata Nabi SAW kepada Abdullah, hal termih, apakah engkau sudah membuangnya? Kata dia, sudah. Wahai Abdullah, apakah engkau meminumnya? Kata dia, benar. Dan Nabi tidak menyalahkan. Sebagian sahabat juga ada yang menelan sedikit dari darah Nabi waktu Nabi terluka, kusirat rubaiyatuhu, sampai patah salah satu giginya. Kemudian sahabat yang mencabut panah dari pipi Nabi, dia mencabut dengan giginya juga. Ketika dicabut, ada darah Nabi yang memancar dan masuk ke mulut dia. Ini pun mungkin, dan ini boleh. Tapi tidak ada riwayat mengambil barakah dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Bagaimana sekarang banyak di YouTube orang mengambil dari pimpinannya sampai di perutnya dibelek, dibuka dengan kukunya, dikeluarkan kotorannya, jadi rebutan dan dimakan. Kalau kayak gini, boleh-boleh aja, antum mau minum siapa aja, ada barakahnya, iya. Kalau kita haus, silakan diminum. Atau seseorang misalnya dia minta didoakan dari seseorang, dibacakan Al-Fatihah, ada riwayatnya. Artinya itu sesuatu yang masih lumrah, meminta doa dari orang yang masih hidup. Tapi kalau yang dimaksud adalah ternyata orangnya sendiri diragukan keimanannya, atau dia bahkan kadang-kadang campur dengan sihir, maka ini yang harus kita hindar. Baik. Rabi'an, anna aqidat at-tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyah. Akidah tauhid ini berbeda dengan seluruh milah yang kufur. Jadi kalau misalnya milah Ibrahim itu milah yang isinya tauhid, ada keyakinan dan ada juga kesyirikan yang terjadi. Nah, akidah yang benar ini adalah akidah yang di dalamnya ada keyakinan tauhid. Dan milah yang kufriyah seperti al-Yahud wal Nasara wal Wathaniyun, ya, orang-orang yang menyembah berhala, termasuk juga wad-Dahriyin dan beberapa yang lain. Intinya ibu sekalian, saya hanya ingin mengajak dan berpesan, tolong pertahankan akidah kita sampai kita diwafatkan. Jangan dirubah, jangan diganti. Khamisan, yang kelima, katanya anna usatal muwahhidin la yukhalladuna fil nar. Ini kesimpulannya. Seorang muslim yang bermaksiat, dia tidak akan kekal di neraka sekiranya dia masuk ke dalam neraka. Sekarang begini, ada seorang muslim, dari mulai dia balik, dia membunuh, sering membunuh, minum khamar sudah langganan, berzina juga iya, dan itu dikerjakan sampai dia meninggal. Ada kebaikan yang dia kerjakan, tapi begitulah kebiasaan sehari-harinya. Sementara dia mungkin masih sholat dan yang lain, maka orang seperti ini bisa jadi kalau dia diadab di neraka, maka tidak akan kekal di neraka. Maka dari itu dia akan dapat keamanan dari kekalnya di neraka. Sehingga para ulama menyebutkan orang-orang yang aman dari neraka ada beberapa bagian. Pertama, yang tidak pernah disentuh oleh neraka, dan ini yang langsung masuk surga, dan itu yang ada dua golongan. Maksudnya yang pertama, orang yang yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Salah satunya adalah seorang sahabat yang Nabi SAW, Ukasha bin Mihsan, ketika dia mengatakan kepada Nabi SAW, adkhilni minhum, masukkan aku ke dalamnya, kata Nabi, engkau termasuk salah satu darinya. Faqama rajulun, berdiri yang lain, kemudian, ya Rasulullah, ingin seperti Ukasha. Kata Nabi, sabaqaka Ukasha, artinya engkau terdahului oleh Ukasha.
Nabi tidak mengatakan, wah maaf, Anda tidak masuk. Ini repot ya kan, membuat dia dalam keadaan patah hati. Tapi Nabi mengatakan, engkau telah didahului oleh Ukash. Dan Ukash, ikhwan sekalian, setelah itu tidak pernah kelihatan dalam hati dia malas, semakin rajin ibadah. Dan kriterianya yang masuk surga tanpa hisab ada 4 dalam hadis tadi. Berikutnya, mukmin yang masuk surga dan dia ada hisab. Tetapi sekali lagi al-arad. Arad ini cuma ditunjukkan saja. Sebagian tafsir menyebutkan mereka adalah termasuk bagian dari sabiquna al-khairat bi'idznillah. Orang-orang yang selalu kebaikannya lebih banyak dari kejelekannya. Sabiquna al-khairat bi'idznillah. Semoga kita ada di situ. Kemudian bisa jadi mereka adalah orang-orang yang muktasid, yang tengah-tengah, tapi Allah Ta'ala dengan segala rahmatnya memasukkan dia ke surga dan tidak ke neraka. Maka dari itu saya ingin menghimbau, kalau ada amalan yang dianggap kecil, lakukan. Kalau itu kebaikan, barangkali pas ditimbang ternyata kebaikan kita dan keburukan itu sama. Maka dengan mengambil misalnya setubuh paku di jalanan menjadikan bertambah berat, atau dengan tersenyum, atau memberi sedekah yang sederhana membuat kita bertambah kebaikan dan dimasukkan surga. Dan selebihnya yang ketiga, yang masuk ke neraka muslim yang asi, yang Allah tidak maafkan dan diadab di neraka, kemudian dikembalikan ke surga, maka ini dapat keamanan, aman dari kekalnya di neraka. Selebihnya orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir tak akan ada keamanan dan dia di neraka kekal selama-lamanya. Dan semoga Allah menghindarkan kita darinya. Nasallahu